بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يستجاب بسم نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak saha Ibu. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berjalan dari rumah-rumah kita menuju masjid untuk thalabul ilmi. Suatu kemudahan yang diberikan Allah kepada kita, maka kita sebagai hamba Allah, kita harus selalu mensyukuri dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, washkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. In kuntum iyyahu ta'budun. Maka hendaklah kalian untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saha Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam teriring kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu merindukan umatnya. Bagaimana beliau pernah menjelaskan dalam beberapa hadis tentang kerinduan beliau terhadap umatnya. Suatu ketika dalam majelis beliau menyampaikan, aku merindukan umatku, kata beliau. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Apakah kita orang-orang yang engkau rindukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la, bukan. Kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah SAW.
Kemudian siapa? Umat siapakah yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, ia yang hidup di akhir zaman, ia yang belum pernah melihatku, dan ia yang hidup di akhir zaman. Bapak, so ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semuanya tergolong dalam golongan orang-orang atau umat yang hidup di akhir zaman dan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang satu pekan, yang ke-7 hampir purna. Insya Allah nanti kita melanjutkan di Ramadan yang ke-8 sampai di akhir. Yang luar biasa, pada kesempatan Ramadan kita kali ini, kita dituntut dengan kondisi yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hamba pasti akan diberikan ujiannya masing-masing. Oleh karena itu, ketika di Ramadan, ketika Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba, alhamdulillah kita semuanya beriman. Wa ihtisaban, ihtisab, yang mengharap pahala, yang mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beramal kemudian berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dua syarat yang tidak boleh dilepaskan. Selain ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, sahabat, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh karena itu salah satu harapan kita berikhtisab, kita juga harus bermuhasabah. Dalam satu pekan ini yang hampir purna, apakah amalan-amalan yang kita lakukan sudah ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sebelum Ramadan masuk, kita sudah punya proposal atau mungkin program amaliyah. Karena 2 tahun berturut-turut Ramadan kita, mohon maaf, tidak dapat apa-apa. Maka harusnya ketika kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita harus bisa balas dendam dengan amaliyah khusus. Maka kita harus mencantumkan proposal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program apa saja? Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bermuhasabah. Satu pekan ini qiraah kita sudah berapa juz ya? Padahal amalan yang terbaik di bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran. Itu sampai diijazahkan. Kalau mendengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat sebelum Ramadan, beliau mengijazahkan, istilahnya mengijazahkan, memberikan amalan khusus di bulan Ramadan. Qiraatul Quran. Beliau menyampaikan, demi Allah, ya, Al-Quran itu di bulan Ramadan pahalanya luar biasa, walaupun tanpa meniadakan amalan-amalan yang lain.
dan juga amalan-amalan yang lain. Kita harus banyak-banyak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa kita, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar kualitas puasa kita, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shawmu li, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadisnya, puasa itu hanya milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kualitas puasa kita tergantung pada diri kita sendiri. Seberapa besar? Karena kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat yang termaktub dan yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Dalam kehidupan kita melihat alam dan sebagainya, ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sore ini kita akan membahas sedikit beberapa hikmah dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surat Ali Imran ayat 165 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur umat muslim melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menyampaikan awalamma asabatkum musibah, kenapa engkau sampai heran ketika aku turunkan musibah? Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu ada di dalamnya juga terkena musibah. Ayat ini asbabun nuzulnya sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin, pada para sahabat ketika mengalami kekalahan di perang Uhud. Kita tahu bagaimana ketika kita membaca sejarah-sejarah sirah-sirah. Ketika itu sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir terbunuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan sampai memasukkan Rasulullah ke dalam sebuah parit. Dalam kisahnya Rasulullah sampai berdarah dan tanggal patah giginya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalamma asabatkum musibah. Maka Allah menegur, kenapa engkau heran ketika aku berikan musibah kekalahan dalam perang Uhud? Padahal ketika perang Uhud itu kaum muslimin sudah siap dengan segala pasukannya. 1000 pasukan kaum muslimin itu sudah siap, senjatanya sudah ada, sudah lengkap, dan imannya sudah kuat. Walaupun ada 300 pasukan dari kaum munafik kemudian
mengundurkan diri dari perang. Berbeda jauh ketika perang sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, ketika Rasulullah beserta para sahabatnya mengalami peperangan di Ma'rakatul Badar, di perang Badar. Dan yang luar biasa ketika Rasulullah beserta para sahabat itu, ketika perang Badar, mereka hanya seadanya. Dalam sejarah dikatakan pasukan kaum muslimin itu hanya 313 melawan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy. Kalau kita baca dari 313 pasukan kaum muslimin, apunten kertas nomor Ibu, yang punya senjata berapa orang? Yang punya senjata, yang mau bawa pedang itu hanya 8 orang. Insya Allah hanya 8 orang dari 313 kaum muslimin. Yang membawa onta, yang naik onta ada sekitar 60 orang. Ingkang betul muda wonten kali hanya ada 2. Sedangkan pasukan kafir Quraisy pada waktu itu 1000 lebih, pasukannya semuanya bersenjata lengkap. Digambarkan ada sekitar 700 penunggang onta, ada sekitar 600-an yang mengendarai kuda, dan semuanya sisanya ada pasukan yang berjalan kaki dengan menggunakan senjata lengkap dan baju besi. Sampai-sampai mohon maaf, pada waktu itu para sahabat panik tahu nggak? Kira-kira melihat pasukan yang musuh begitu luar biasa ini. Panik tahu nggak? Sampai ada salah satu sahabat datang pada Rasulullah SAW menanyakan, ya Rasulullah, wah ini ibaratnya seperti setor nyawa. Kalau secara logika, yang minimal 50-50 lah, 50%. Kata dia. Tapi yang luar biasa, Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Dan pada waktu itu pun Rasulullah SAW juga mati. Dan salah satu doa dari Rasulullah SAW yang beliau panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sakit takutnya, kemudian tawakal Rasulullah dan percaya akan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kemudian Rasulullah SAW berdoa. Doanya seperti ini: Allahumma annisbi ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah. Ini kalau sakit mentok. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah. Nabi Rasulullah menyampaikan, ya Allah, ya Rabb, intuhlik hadhihi al-isabah min ahli Islam. Kalau sampai ahli Islam ini kalah ya Allah, lan ta'bud fil abdi abadan, kata Rasulullah SAW. Kalau sampai umat Islam ini kalah, nanti di bumi ini nggak ada yang menyembahmu lagi ya Allah. Itu tawakalnya Rasulullah SAW.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Turunlah ayat surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittastaghitsuna rabbakum." Ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta tastaghitsun. Berdoa yang paling mantap itu namanya tastaghits, istighosah istilahnya. Namun kan kalau di kita itu kalau istighosahan ketika mau ujian sekolah ya. Ujian sekolah itu mau istighosah. Kalau Rasulullah istighosahnya ketika perang. Mentok akhirnya tawakalnya besar, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, maka kemudian Allah memberikan jawaban. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah kirimkan 1000 malaikat secara berduyun-duyun. Masya Allah, kalau kita baca tafsirannya surat Al-Anfal ini di ayat yang ke-9 digambarkan malaikat itu turun seperti hujan yang deras. Para sahabat tidak melihat, seorang pun dari para malaikat tidak bisa melihat. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy ketika itu melihat seakan-akan pasukan kaum muslim bertambah banyak luar biasa. Bahkan dalam sejarah sirah dijelaskan ketika para sahabat berperang, tiba-tiba di sampingnya pasukan kafir Quraisy tumbang, kepalanya jatuh, tiba-tiba jatuh, meninggal semua. Para sahabat mereka terhira-hira, tahu terhira-hira, dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di perang Badar Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Bukan karena jumlahnya yang sedikit maupun yang banyak, karena rasa tawakal dan imannya serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita kembali ke ayat ini, awalamma asabatkum musibah, kenapa kamu heran? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku berikan ujian kekalahan di perang Uhud, qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Pada waktu itu sebenarnya di ayat yang lain juga Allah menyampaikan iyamsaskum qarhum faqad masal qawma qarhum mithlu. Yang dirasakan itu sama antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Bahkan di ayat ini Allah menjelaskan di orang-orang kafir Quraisy itu yang dirasakan lebih berat ketika mengalami kekalahan di perang Badar sebenarnya. Padahal ketika di perang Badar 70 tentara kafir Quraisy tertahan oleh kaum muslimin, ditahan. Akan tetapi dibalas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika di perang Uhud. Karena kejadian perang Badar itu pada waktu bulan Ramadan. Itu Masya Allah. Nah, Ramadan itu bulan perjuangan. Ini teman-teman yang 11 April besok bulan perjuangan, Masya Allah. Tapi Allah berikan kekalahan ketika perang Uhud 1 tahun lebih beberapa bulan pada waktu itu. Padahal sama yang dirasakan 70 ketika perang Uhud kaum muslimin 75 orang yang meninggal dunia sebagai syuhada. Dan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam lanjutan ayatnya Allah menyampaikan qul huwa min indi anfusikum. Ini semua disebabkan karena diri kalian sendiri. Di ayat sebelumnya, di ayat yang 140 Allah juga sampaikan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Allah pergulirkan kepada manusia. Allah pergulirkan kepada manusia. Kemenangan itu adalah ujian. Ketika diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga ujian. Itulah hakikatnya kehidupan. Maka ketika kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, sebenarnya hidup itu adalah ujian. Kadang kita sebagai hamba Allah ada di titik paling atas, tapi kadang pula kita di titik paling bawah, diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, dari segi ekonomi, kadang kita di atas, kadang kita juga di bawah. Dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan pada hari itu kami pergulirkan kepada manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya pada diri kita itu bagaimana ujian yang diberikan Allah, kita cara menghadapinya. Bagaimana cara menghadapinya? Kita sebagai hamba diuji. Bahkan para nabi dan para rasul pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seberat ujian Allah apapun itu, sebenarnya Allah sudah sampaikan. Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya itu sudah ada kadarnya. Maka Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang tidak mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Semuanya pasti mampu. Ujian kita tidak seberat dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain. Di surat Al-Baqarah Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bi syai'in. Dan benar akan aku uji. Dan kami akan uji dengan sesuatu. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Dari rasa takut, dari rasa lapar. Alhamdulillah, Ramadan kita walaupun mohon maaf ya, harga-harga melambung tinggi, minyak mahal, pertama naik, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di kalangan umat muslimin yang lebih diuji dibandingkan kita. Maka ujian paling besar wala nabluwannakum bi syai'in, ketika diuji dengan al-khauf, rasa takut. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi Suriah, Palestina, Yaman, diuji dengan rasa takut yang luar biasa. Bukan hanya rasa takut, tapi diberikan rasa lapar, al-ju', al-khauf, wa naqsin minal amwal wal anfus, dan diberikan kekurangan harta. Bukan hanya kekurangan harta. Mohon maaf, hari ini kita sahur, berbuka, masih bisa melihat orang-orang yang kita sayang. Ada saudara-saudara kita yang ketika berbuka dan sedang sahur sudah tidak bisa melihat ayahnya, anaknya, kadang istrinya. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa basyiris shabirin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir
Sebelum kami tutup pada pertemuan sore hari ini, ada beberapa kisah para nabi. Yang para nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita jadikan contoh. Karena ujian para nabi itu sebenarnya lebih berat dibandingkan ujian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu diuji dengan dakwahnya yang paling lama, akan tetapi mendapatkan umat hanya sedikit. Bahkan ujian itu sampai-sampai istri dan anaknya juga menjadi ujian dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Yang luar biasa, masya Allah, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah perintahkan pada Nabi Nuh alaihissalam buat